Laporan akhir pembahasan Raperda Inisiatif Dewan Provinsi Bali tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana disampaikan pada rapat paripurna ke-22 DPRD Provinsi Bali masa persidangan 2 tahun sidang 2023 Senin 26 Juni 2023 dibacakan oleh Dr. Igusti Ayudhya Werdi Srikandi, Wedastra Putri Suyasa SEMM. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, rahayu. Yang terhormat Saudara Gubernur Bali, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali, yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta perangkat daerah Provinsi Bali, yang kami hormati kelompok pakar dan tim ahli DPRD Provinsi Bali, para undangan, wartawan baik media cetak maupun media elektronik, hadirin serta rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Rasa syukur dan puja pangastuti kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, kami aturkan mengawali penyampaian laporan akhir mengenai Raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Karena atas asung Kertawarenugraha, kita dapat menghadiri rapat paripurna ke-22 masa persidangan 2 tahun sidang 2023 DPRD Provinsi Bali. Pada hari ini, Senin 26 Juni 2023, dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan selamat atas diselenggarakannya puncak peringatan Bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Hadirin dan peserta rapat paripurna Dewan yang kami muliakan. Mengawali laporan akhir ini, izinkan kami menyampaikan kronologis penyusunan dan pembahasan Raperda Inisiatif Dewan dimaksud sebagai berikut. Pertama, penyampaian pengantar Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Bali tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Sekretaris Bapemperda Provinsi Bali telah mendapatkan harmonisasi dari Kementerian Hukum HAM Republik Indonesia Wilayah Bali, dilengkapi dengan naskah akademik kerjasama dengan Universitas Udayana dan draft rancangan Raperda pada tanggal 8 Juni 2023. Kedua, pembahasan awal bersama dengan eksekutif dan legislatif mengenai Raperda dimaksud dihadiri oleh BPBD Provinsi, Biro Hukum, BPKAD, Kelompok Ahli Gubernur Bali pada tanggal 8 Juni 2023. Ketiga, penyampaian pendapat Gubernur terhadap Raperda Provinsi Bali tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di hadapan rapat paripurna DPRD Provinsi Bali pada tanggal 12 Juni 2023. Keempat, pembahasan dan penajaman muatan, pengaturan dan penormaan, harmonisasi dan sinkronisasi Raperda oleh kelompok ahli dan tim penyusun naskah akademik pada tanggal 12 Juni 2023. Kelima, komparasi ke daerah yang telah memiliki Raperda sejenis, yakni ke BPBD dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 13 sampai 16 Juni 2023. Keenam, penyampaian tanggapan DPRD Provinsi Bali terhadap pendapat Gubernur mengenai Raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tanggal 19 Juni 2023. Ketujuh, rapat pembahasan dan dengar pendapat umum antara pihak stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan yang dihadiri oleh BPBD Provinsi Bali, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Dinas PUPR Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, BPKAD Provinsi Bali, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Adat
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Satpol PP Provinsi Bali, Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Balai Wilayah Sungai Bali Penida, Kelompok Ahli Gubernur, Aliansi Perempuan Tangguh Bencana Provinsi Bali, Program Siap Siaga Subnasional dan lainnya pada tanggal 20 Juni 2023. Kedelapan, konsultasi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Republik Indonesia diterima oleh Deputi 3 Bidang Penanganan Darurat Maijen TNI Fajar Setiawan SIP beserta 10 staf pada tanggal 21 sampai 24 Juni 2023. Jadi sudah sangat lengkap tahapnya untuk dapat dilanjutkan dalam proses berikutnya, yakni penetapan dari Raperda menjadi Perda. Hadirin dan peserta rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Pada aras global, konsep filosofi yang mengilhami penanggulangan bencana dimanapun di belahan dunia ini dikemukakan oleh seorang filsuf Romawi kuno, Marcus Tullius Cicero, 106-43 sebelum Masehi dalam bukunya De Legibus, yakni adagium Latin yang berbunyi, Salus Populi Supreme Lex Exto, yang terjemahannya berarti keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Dilanjutkan kemudian dengan Thomas Hobbes dalam karya klasiknya Leviathan dan Baruch Spinoza dalam karyanya Theological Political Treatise. Demikian juga John Locke dengan menggunakan diktum dalam bukunya Second Treatise on Government dengan merujuknya sebagai salah satu risalah prinsip fundamental bagi pemerintah. Sedangkan pada aras nasional yang mendasari dari keseluruhan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana ini, kita dapat merujuk pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang alineanya berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang kemudian diturunkan dan dijabarkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan-peraturan di bawahnya, sebagaimana yang dimuat dalam Raperda ini pada bagian konsideran mengingat. Secara lebih mendetail dalam konteks normatif yuridis yang mendasari penyusunan Raperda ini adalah ketentuan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi undang-undang, menentukan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain meliputi ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dan pada lampiran angka 1.e tentang pembagian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat ditentukan bahwa salah satu urusan pemerintah daerah provinsi adalah penanggulangan bencana provinsi. Demikian juga ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana memberikan dasar kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi untuk menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan selaras pada pembangunan daerah. Adapun pada aras lokal, pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, menyebabkan pemerintah daerah Bali dapat menentukan arah tujuan penyusunan Raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan visi daerah, yaitu Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Visi tersebut diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan daerah Bali yang seimbang, selaras, harmonis,
berkelanjutan dengan 3 dimensi utama, yaitu menjaga kesucian alam Bali, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan kerama Bali, serta memelihara dan melestarikan kebudayaan Bali sesuai nilai-nilai kearifan lokal. Jadi secara nyata pengalaman sudah mengajarkan pada kita bahwa hidup dalam satu bumi meniscayakan urusan penanggulangan bencana adalah urusan kita bersama yang mensyaratkan kepedulian, kerjasama, koordinasi dan sinergi baik dalam tingkat lokal, nasional maupun internasional. Akhirnya secara ringkas disusunlah Raperda Provinsi Bali tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dengan anatominya terdiri dari 1. Konsideran mencakup judul, menimbang, mengingat, dan menetapkan. 2. Batang tubuh terdiri dari 12 bab dan 83 pasal. 3. Penjelasan. 4. Ruang lingkup mengatur antara lain A. Tanggung jawab dan wewenang. B. Kelembagaan. C. Hak dan kewajiban masyarakat. D. Peran lembaga usaha, lembaga internasional dan lembaga asing, non-pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, satuan pendidikan dan desa adat. E. Penyelenggaraan penanggulangan bencana. F. Data dan informasi kebencanaan. G. Pendanaan, penggunaan dan pengelolaan bantuan bencana. H. Pemantauan, pelaporan dan evaluasi. I. Pengawasan dan pertanggungjawaban. Dan J. Penyelesaian sengketa. Hadirin dan peserta rapat paripurna Dewan yang kami muliakan, melengkapi laporan akhir terhadap Raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, dapat kami sampaikan masalah atau hal-hal yang paling banyak mengemuka dalam pembahasan dan sudah diakomodasikan dalam pengaturan dan penormaan dalam pasal per pasal. Pertama, tentang jenis-jenis bencana. Kedua, masalah masih tumpang tindihnya koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. 3. Masalah anggaran dan dana penyelenggaraan penanggulangan bencana. Keempat, masalah antisipasi dan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana. Kelima, masalah keterlibatan atau peran serta masyarakat, sosial inklusi dan kelompok rentan. Dan keenam, penyelesaian sengketa dan sanksi. Jadi jika dielaborasi lebih jauh dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Mengenai jenis-jenis kebencanaan, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana serta hasil komparasi dan konsultasi ke BNPB RI, maka terdapat paling sedikit 15 jenis bencana yang dapat dikelompokkan dalam klaster-klaster sebagai berikut. Klaster bencana alam, geologi dan vulkanologi, termasuk erupsi gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Yang kedua, hidrometeorologi, kering, kebakaran hutan dan lahan, kerawanan pangan, perubahan iklim dan pemanasan global. Hidrometeorologi, basah, banjir, banjir bandang, longsor, abrasi pantai, gelombang ekstrim, angin puting beliung, angin siklon tropis. Bencana non-alam, kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh manusia atau perambahan hutan, pencemaran lingkungan atau limbah industri, penurunan muka tanah, wabah epidemik atau pandemik, kegagalan teknologi atau konstruksi. Bencana sosial, kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat. Dan hal-hal ini sudah diatur dalam pasal 22 ayat 2 Raperda ini. Yang kedua, mengenai koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama ini yang paling banyak dikeluhkan adalah soal terjadinya tumpang tindih pelaksanaan kewenangan dan urusan termasuk tugas dan fungsi di antara lembaga-lembaga yang terlibat di lapangan. Berkenaan dengan ini telah dirujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut.
A. Pada fase prabencana, terjadi fungsi koordinasi dengan kegiatan utama, pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. B. Pada fase tanggap darurat, terjadi fungsi komando dengan kegiatan utama tanggap darurat. Dan C. Pada fase pasca bencana, terjadi fungsi pelaksana dengan kegiatan utama pemulihan, rehab, rekon, rehabilitasi, rekonstruksi. Jadi sudah sangat jelas diatur bahwa penanggung jawab utama dari keseluruh fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ini pada aras nasional adalah BNPB dan pada aras daerah adalah BPBD. Hal ini sudah disebutkan juga dalam Raperda ini. Yang ketiga mengenai anggaran dan dana penyelenggaraan penanggulangan bencana, merujuk pada PPRI nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Di dalam pengelolaan dana bencana dikenal istilah dana siap pakai, dana darurat, dan anggaran belanja tidak terduga. Namun istilah dana siap pakai dipergunakan jika menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Jika bersumber dari APBD berdasarkan PPRI nomor 44 tahun 2012 tentang dana darurat khususnya pasal 2 disebut sebagai dana darurat, maka pengaturan dan penormaannya dalam pasal per pasal menjadi pasal 62. Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari APBD dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai sesuai dengan kebutuhan yang digunakan untuk menanggulangi bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Pasal 63 ayat 1, pemerintah daerah mengalokasikan dana darurat dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD dan harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat. Ayat 2, dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Yang keempat, mengenai penanggulangan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Yang kelima mengenai peran serta masyarakat, sosial inklusi, dan kelompok rentan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang baik adalah melibatkan seluruh stakeholder kebencanaan yang ada. Gubernur dan BPBD bahkan dapat bekerja sama dengan TNI dan Polri dan juga lembaga lain yang jika dibutuhkan, termasuk lembaga usaha, lembaga internasional, lembaga asing non-pemerintah, organisasi kemasyarakatan, LSM, media massa, satuan pendidikan, dan desa adat. Yang keenam mengenai sengketa dan sanksi. Mengenai sanksi telah dirumuskan dalam matriks yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembahasan Raperda secara garis besar meliputi sanksi administrasi, sanksi pidana dan denda sesuai peraturan yang berlaku, perdata dan sanksi denda ganti rugi, pemulihan, perbaikan, dan perdamaian, sedangkan penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara litigasi dan non-litigasi, dimungkinkan juga dilaksanakan gugatan class action. Hadirin dan peserta rapat paripurna yang berbahagia, sebagai bagian akhir dari laporan ini, kami DPRD Provinsi Bali dapat menyetujui Raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan dilanjutkan dengan proses selanjutnya. Demikianlah laporan ini disampaikan, semoga bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Bali. Kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali, kami ucapkan terima kasih atas ketekunannya mengikuti pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kepada Bapak Saudara Gubernur, Sekretaris Daerah dan jajaran, kami menyampaikan terima kasih dan selamat terus bekerja bersama-sama. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan restunya atas ikhtiar bersama dalam mewujudkan visi daerah Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Salam tangguh. Merdeka! 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 Koordinator pembahasan
Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dr. Igusti Ayudiah Werdi Srikandi. Selanjutnya kami akan bacakan rancangan keputusan DPRD Provinsi Bali. Wakil silakan. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali nomor 14 tahun 2023 tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Provinsi Bali tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi peraturan daerah. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, memberikan persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Provinsi Bali tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi peraturan daerah. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Bali pada tanggal 26 Juni 2023. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, Nyoman Wadiwiryotomo SOS MSI, tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta dan seterusnya sampai dengan arsip. Terima kasih. Terima kasih. Apakah dapat menyetujui rancangan persetujuan tadi untuk ditetapkan menjadi keputusan Dewan? Setuju? Setuju? Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, yang saya hormati para undangan dan hadirin yang berbahagia, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Berkaitan dengan telah disetujuinya dan disahkan Raperda Provinsi Bali tentang penanggulangan bencana menjadi peraturan daerah. Tadi sudah diuraikan oleh juru bicara dan isinya juga sangat komprehensif. Saya pun jadi belajar tentang masalah kebencanaan yang ternyata isinya sangat komprehensif. Dan kita di Bali memang sangat memerlukan keberadaan peraturan daerah ini karena Bali secara alamiah geografisnya memang mengandung risiko kebencanaan yang cukup tinggi. Dan kita harus memiliki strategi mitigasi kebencanaan maupun juga pasca bencana yang memungkinkan itu terjadi di masa yang akan datang. Saya mengucapkan terima kasih atas usulan, pemikiran, saran, masukan dari semua anggota Dewan yang terhormat sehingga Raperda ini dapat dibahas dengan cepat, lancar, dan sukses sesuai target waktu yang ditetapkan. Tepuk tangan untuk para pimpinan anggota Dewan. Sesuai peraturan perundang-undangan dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah ini menjadi peraturan daerah tentang penanggulangan bencana, maka saya akan segera menindaklanjuti untuk difasilitasi di Kementerian Dalam Negeri sehingga Raperda ini bisa segera diberlakukan menjadi perda yang akan kita gunakan untuk menangani masalah-masalah kebencanaan di Provinsi Bali di masa yang akan datang. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.